Rusia puji Indonesia walau sedang diancam negara lain jika beli Su-35 tapi tetap lanjut. Rusia mengatakan sejumlah negara tak menyukai rencana Indonesia membeli 11 jet tempur Sukhoi Su-35. Wakil Duta Besar Rusia di Jakarta, Oleg V. Kopilov, menuturkan beberapa negara itu bahkan mencoba mengancam agar Indonesia tak jadi membeli pesawat perang buatan negeri beruang merah tersebut. Indonesia tetap berkeinginan untuk melanjutkan kontrak pembelian Sukhoi meski beberapa negara mencoba mengancam Indonesia. Tapi Indonesia tak merasa terancam. Ini sangat bagus, kata Kopilov dalam jumpa pers di kantornya. Namun Kopilov enggan menjabarkan negara-negara yang mengancam Indonesia itu. Meski begitu, ia menyatakan kontrak pembelian jet tempur senilai 16,75 triliun itu masih terus berlanjut. Kopilov juga mengatakan bahwa Moskow siap mengirimkan pesawat-pesawat itu ke Indonesia. Ia menuturkan keputusan keberlanjutan kontrak pembelian Su-35 ini ada di tangan Indonesia. Selain itu, Kopilov menuturkan banyak dokumen dan hal lain yang perlu disiapkan Indonesia sebelum memiliki dan mengoperasikan Su-35. Menjadi salah satu alasan proses pembelian memakan waktu panjang. Ia juga tak menampik kemungkinan penjatuhan sanksi Amerika Serikat terhadap Indonesia menghambat proses pembelian Sukhoi ini. AS mencoba mencegah negara-negara sahabat kami untuk bekerja sama dengan Rusia, terutama dalam hal bidang militer. Semua orang tahu, namun kami berharap ini tidak akan mengganggu jalannya kontrak, kata Kopilov. Tapi perundingan kontrak masih berjalan, kami tidak dalam situasi tergesa-gesa mendorong apalagi mendikte Indonesia dalam kontrak pembelian ini. Kami terus terbuka untuk berunding soal ini, kata Kopilov. Rencana Indonesia membeli 11 Su-35 ini sudah berlangsung sekitar Rencana Indonesia membeli 11 Su-35 ini sudah berlangsung sejak sekitar 2 tahun terakhir. Sejumlah pihak menuturkan jet-jet tersebut akan tiba di Indonesia. Namun hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah Indonesia apakah pembelian belasan pesawat itu dilanjutkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada akhir November lalu menuturkan akan mengkaji ulang rencana pembelian Sukhoi tersebut, terutama dari sisi efisiensi anggaran dan keuntungan yang diperoleh Indonesia. Su-35 Indonesia tak akan pernah dibeli apabila ancaman sanksi countering America Adversary Sanction Act alias CAATSA AS masih ada. Sanksi CAATSA merupakan larangan yang dibuat AS untuk melemahkan ekonomi Rusia, termasuk penjualan Su-35 ke Indonesia. AS membuat CAATSA pada 2014 lalu saat Rusia menganeksasi Crimea dari Ukraina. Sejak saat itu Su-35 Indonesia dan alutsista buatan Moskow mulai perlahan-lahan kena sanksi ini. Sialnya, Indonesia yang tak tahu apa-apa soal kisruh Rusia-Ukraina juga kena getahnya. Apalagi saat ini Ukraina sedang digempur habis-habisan oleh Rusia. Pastilah negara lain yang membeli alutsista Rusia berpikir berkali-kali karena sanksi ini. Rusia sendiri sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya agar alutsista buatannya laku dijual tanpa kena sanksi AS. Indonesia tak akan pernah dibeli apabila ancaman sanksi countering America Adversary Sanction Act alias CAATSA AS masih ada. Sanksi CAATSA merupakan larangan yang dibuat AS untuk melemahkan ekonomi Rusia, termasuk penjualan Su-35 ke Indonesia. AS membuat CAATSA pada 2014 lalu saat Rusia menganeksasi Crimea dari Ukraina. Sejak saat itu Su-35 Indonesia dan alutsista buatan Moskow mulai perlahan-lahan kena sanksi ini. Sialnya, Indonesia yang tak tahu apa-apa soal kisruh Rusia-Ukraina juga kena getahnya. Apalagi saat ini Ukraina sedang digempur habis-habisan oleh Rusia. Pastilah negara lain yang membeli alutsista Rusia berpikir berkali-kali karena sanksi ini. Rusia sendiri sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya agar alutsista buatannya laku dijual tanpa kena sanksi AS. Hal ini disampaikan oleh Kepala Layanan Federal Rusia untuk kerjasama teknis militer Dmitry Sugayev. Meskipun ada upaya terang-terangan dan kasar oleh Amerika Serikat karena melanggar hak kedaulatan negara dan keamanan mereka sendiri, sistem kerjasama militer teknis kami beroperasi dengan efisiensi tinggi, katanya seperti dikutip dari Yoresan Times. Sebelumnya kami berhasil menyusun langkah-langkah untuk melawan tekanan sanksi dari AS dan sekutunya. Langkah-langkah ini memungkinkan untuk secara efektif melindungi produsen senjata Rusia dan pembeli asing kami. Kami menggunakan pendekatan individual untuk masing-masing mitra kami.
menciptakan syarat dan ketentuan yang nyaman dalam kontrak, dan menyediakan skema penyelesaian yang fleksibel dalam transaksi, termasuk penggunaan mata uang nasional sehingga sepenuhnya menghindari penyelesaian transaksi dalam bentuk dolar AS, kata Sugayev. AS sendiri geram dengan ulah Indonesia dan Rusia yang nekat bertransaksi Su-35 tak menggunakan uang dolar AS. Ekspor senjata Rusia juga menghadapi biaya yang signifikan karena pengenaan sanksi AS. Kepala FSMTC Dmitry Sugayev menyatakan bahwa Rusia menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menyaksikan bahwa mitranya Indonesia juga harus berada di bawah tekanan yang sangat serius. Rusia muncul untuk mencoba menjauh dari melakukan transaksi dalam dolar AS untuk mengurangi eksposur ke AS sanksi. Plus, Rusia dan Indonesia mengumumkan kesepakatan 1,1 miliar dolar AS untuk 11 pesawat tempur canggih Su-35. Alih-alih menggunakan dolar, Rusia menyetujui sistem barter untuk kopi, kelapa sawit, dan komoditas lainnya sebagai imbalan bagi Su-35. Indonesia meminta pemerintahan Trump untuk mengesampingkan kemungkinan sanksi atas pesanan Su-35. Laporan media menyatakan administrasi Trump menolak permintaan tersebut dan Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan pembelian Su-35. Apa yang dilakukan Indonesia dan Rusia memang tak berhasil menggoyahkan keputusan AS. Bahkan Su-35 baru permulaan. AS disinyalir bakal mengenai sanksi kaca kepada deretan alutsista incaran Indonesia yang berasal dari Rusia. Mengutip Air Military Bus, setidaknya akun Instagram tersebut membagikan daftar alutsista milik incaran Indonesia apa saja yang berpotensi kena kaca. 3 kontrak pengadaan alutsista Kemhan dengan Rusia terkendala kaca. 6 pengadaan alutsista antara Kemhan dan Rosoboron ekspor Rusia yang bersumber dari pembiayaan pinjaman luar negeri senilai 1,44 miliar US dollar terhenti karena kendala Countering America's Adversary Shock Sanction Act atau CAATSA. CAATSA adalah sarana pemerintah AS untuk menekan negara-negara sekutunya dengan dalih melawan musuh negara yang notabene adalah Rusia. Bentuknya adalah memberikan sanksi seperti melarang transaksi finansial, menghentikan bantuan hingga pencekalan visa bagi individu pada negara-negara yang membeli alutsista buatan Rusia. Keenam kontrak tersebut adalah sebagai berikut: pengadaan helikopter Mi-17 V5 TNI AD, pengadaan munisi tank amfibi BMP-3F TNI AL, pengadaan helikopter Mi-17 V5 TNI AD, pengadaan tank amfibi BMP-3F TNI AL, pengadaan rampur BT-3F TNI AL, dan pengadaan pesawat pengganti F-5 TNI AU. Atas kontrak pengadaan munisi tank amfibi BMP-3F, TNI AL telah menerima barang sebesar 2,99 juta US dollar. Kini apakah Indonesia akan tetap melanjutkan pembelian alutsista di atas selain Su-35 karena sanksi CAATSA akan menantinya? Rusia mengatakan sejumlah negara tak menyukai rencana Indonesia membeli 11 jet tempur Sukhoi Su-35. Wakil Duta Besar Rusia di Jakarta, Oleg Kopilov, menuturkan beberapa negara itu bahkan mencoba mengancam Wakil Duta Besar Rusia di Jakarta, Oleg Kopilov, menuturkan beberapa negara itu bahkan mencoba mengancam agar Indonesia tak jadi membeli pesawat perang buatan negeri beruang merah tersebut.